Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bu Silvi harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 2, muatan matematika, materi pengurangan bilangan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, yaitu nantinya anak-anak dapat melakukan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah. Kemudian yang kedua, anak-anak nantinya dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan. Pada kesempatan minggu lalu, kalian sudah belajar mengenai penjumlahan ya. Ada yang masih ingat lambang dari jumlah itu seperti apa? Ya, seperti ini ya. Ya, kemudian kata-kata yang harus diperhatikan dalam soal cerita penjumlahan seperti kata membeli, kemudian diberi, kemudian dijumlahkan, itu termasuk kata-kata yang biasanya terdapat dalam soal penjumlahan atau berarti ditambah. Kemudian untuk pengurangan itu sendiri biasanya disimbolkan atau dilambangkan dengan tanda seperti ini. Ya, diingat-ingat ya. Kemudian kata yang harus dicermati dalam soal pengurangan yaitu biasanya seperti hilang, pecah, diambil, dimakan. Itu berarti berkurang atau kata-kata yang biasanya terdapat dalam soal pengurangan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Ini dia soalnya. Ibu membeli 9 buah apel di pasar. Ternyata ada 4 buah apel yang busuk. Jadi ibu itu membeli 9 buah apel. Ternyata setelah dibuka ada 4 buah apel yang busuk. Berarti kalau busuk itu kan tidak bisa dimakan. Berarti ini soal pengurangan. Ya, yang ditanyakan adalah berapa buah apel yang tidak busuk. Berarti kita mencari buah apel yang masih segar. Nah, di sini Bu Silvi sediakan gambar 9 buah apel. Tadi pada soal terdapat 4 buah apel yang membusuk. Berarti kita beri tanda silang pada 4 buah apel yang membusuk. Nah, setelah kita beri tanda silang, kemudian tadi pertanyaannya adalah berapa jumlah buah apel yang tidak busuk? Berarti tinggal kita hitung saja jumlah buah apel yang tidak kita beri tanda silang. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi jumlah apel yang tidak busuk adalah 5 buah. Bagaimana? Mudah ya? Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini, Dino diminta untuk mengambil 5 butir telur. Ternyata, telur yang Dino bawa itu pecah 1 butir. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah telur milik Dino sekarang? Kita harus perhatikan, dalam bacaan itu disebutkan bahwa telur Dino itu pecah 1. Kalau pecah itu termasuk kata yang berada di soal pengurangan. Berarti ini dikurang ya. Kemudian Bu Silvi akan ajarkan bagaimana cara membuat kalimat matematika. Nah, Dino diminta untuk mengambil 5 butir telur. Berarti kita tuliskan 5. Kemudian karena pecah 1 butir berarti 5 dikurangi 1 sama dengan titik. Ya, berarti kalimat matematikanya 5 dikurangi 1 sama dengan titik. Kita jawab dulu ya. Nah, ini sudah. Langkah yang pertama adalah kita jabarkan bilangan yang akan dikurangi. Di sini adalah bilangan 5. Nah, kita sudah membuat
angka 1 sampai 5. Kemudian karena dikurangi 1, maka angka yang ada di belakang harus dicoret 1. Ya. Berarti angka yang tidak dicoret masih berapa? 4. Ya. Jadi jumlah telur yang tidak pecah adalah 4 butir. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa ya menyelesaikan soal pengurangan? Yang harus kalian cermati adalah di soal cerita. Jadi kalian harus bisa menentukan apakah soal tersebut soal penjumlahan ataukah soal pengurangan. Sekian pembelajaran dari Bu Silvi hari ini. Semoga apa yang Bu Silvi sampaikan dapat dimengerti anak-anak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.